Halo teman-teman, mari kita belajar teks eksplanasi. Pernahkah kalian melihat pelangi yang muncul setelah hujan? Pelangi sering terlihat membentang di langit dengan warna-warna yang indah, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Banyak orang menganggap pelangi sebagai pemandangan yang menakjubkan. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa pelangi bisa muncul? Dan mengapa warnanya beragam? Nah, untuk memahami proses terjadinya pelangi, kita dapat mempelajarinya melalui sebuah bacaan yang disebut teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Fenomena yang dijelaskan dapat berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang alasan dan proses terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, teks ini biasanya menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta, data, atau hasil pengamatan, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan teks persuasi yang bertujuan mengajak pembaca melakukan sesuatu. Teks eksplanasi lebih berfokus pada pemberian informasi dan pengetahuan. Bahasa yang digunakan bersifat objektif, jelas, dan logis. Selain itu, teks eksplanasi sering menggunakan istilah ilmiah sesuai dengan topik yang dibahas. Dengan membaca teks eksplanasi, kita tidak hanya mengetahui bahwa suatu peristiwa terjadi, tetapi juga memahami proses dan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Fenomena yang dapat dijelaskan teks eksplanasi sangat beragam. Fenomena alam yang dibahas misalnya banjir, gempa bumi, dan angin puting beliung. Sedangkan fenomena sosial mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh terjadinya konflik antar kelompok, keberagaman batik di berbagai daerah, atau meningkatnya toko-toko online. Semua fenomena tersebut dapat dijelaskan secara runtut melalui teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur utama. Struktur pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini berisi pengenalan atau gambaran umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Struktur kedua adalah deretan penjelas. Pada bagian ini, dijelaskan proses terjadinya fenomena secara berurutan, dari awal hingga akhir. Struktur ketiga adalah interpretasi, yaitu bagian yang berisi kesimpulan, pendapat, atau penegasan penulis terhadap fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan fenomena pelangi ini. Pada bagian pernyataan umum, dijelaskan bahwa pelangi merupakan fenomena optik atau meteorologi yang muncul di langit setelah hujan. Pelangi terbentuk dari pembiasan dan pemantulan cahaya matahari oleh butiran air yang ada di udara. Penjelasan ini memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai apa yang akan dibahas dalam teks. Selanjutnya, pada bagian deretan penjelas, dijelaskan oleh proses terbentuknya pelangi. Ketika hujan selesai turun dan matahari mulai bersinar, cahaya matahari memasuki butiran-butiran air yang masih melayang di udara. Cahaya tersebut kemudian mengalami pembiasan atau pembelokan. Setelah itu, cahaya dipantulkan di dalam butiran air dan keluar kembali dengan sudut tertentu. Proses ini menyebabkan cahaya putih matahari terurai menjadi berbagai warna yang akhirnya terlihat seperti pelangi. Bagian terakhir adalah interpretasi.
Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa pelangi merupakan salah satu contoh keindahan alam yang terbentuk melalui proses ilmiah yang teratur. Fenomena ini menunjukkan bahwa berbagai peristiwa yang tampak sederhana di sekitar kita sebenarnya memiliki proses yang menarik untuk dipelajari. Dengan memahami proses terjadinya pelangi, kita dapat lebih menghargai keindahan sekaligus keajaiban alam. Setelah memahami pengertian dan struktur eksplanasi, sekarang kita akan membahas langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama adalah menentukan topik yang akan dibahas. Pilihlah fenomena yang menarik, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan memiliki proses yang jelas untuk dijelaskan. Misalnya pelangi, hujan, banjir, atau perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Langkah kedua adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Informasi dapat diperoleh dari buku pelajaran, ensiklopedia, artikel ilmiah, maupun jurnal, sumber internet yang ada dipercaya. Pada tahap ini, penulis perlu memastikan bahwa informasi yang digunakan benar dan sesuai dengan fakta, sehingga teks yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Langkah ketiga adalah menyusun kerangka tulisan. Kerangka berfungsi sebagai panduan agar isi teks tersusun secara sistematis. Sebagai contoh, jika topik yang dipilih adalah pelangi, maka kerangka dapat terdiri atas pengertian pelangi, proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang memengaruhi kemunculannya, dan kesimpulan mengenai fenomena tersebut. Langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks utuh sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Gunakan kalimat yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Setelah selesai menulis, lakukan pemeriksaan ulang terhadap isi, ejaan, dan tanda baca. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat menghasilkan teks eksplanasi yang informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, mari kita pahami manfaat pembelajaran teks eksplanasi. Dengan mempelajari teks eksplanasi, kita dapat memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita secara lebih jelas dan logis. Teks eksplanasi membantu kita mengetahui penyebab serta proses terjadinya suatu peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Selain itu, mempelajari teks eksplanasi juga dapat menambah wawasan, melatih kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan menulis. Karena kita belajar menyusun informasi secara runtut dan sistematis. Oleh karena itu, kemampuan memahami dan menulis teks eksplanasi sangat penting untuk membantu kita memperoleh dan menyampaikan informasi dengan baik. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, contoh, dan langkah-langkah menulis, serta manfaat teks eksplanasi. Semoga materi ini dapat membantu kalian lebih mudah memahami dan menulis teks eksplanasi dalam kehidupan belajar sehari-hari. Teruslah berlatih mengamati berbagai fenomena di sekitar kalian dan mencoba menjelaskannya melalui tulisan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. See you!